Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Jessica Kumala Wongso membantah telah membunuh sahabatnya Wayan Mirna Salihin. Dalam pembelaan yang dibacakannya sendiri, Jessica merasa diperlakukan tidak adil oleh masyarakat karena telah menganggapnya sebagai pembunuh. Saya ada di sini karena saya dituduh meracuni teman saya, Mirna. Saya tidak menyangka kalau pertemuan di tanggal 6 Januari tersebut adalah saat terakhir saya bertemu Mirna. Apalagi saya dituduh membunuhnya. Namun saya sadar kalau tidak ada yang luput dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dan selama ini saya diberikan kekuatan yang sangat luar biasa untuk menghadapi cobaan ini. Mirna adalah teman yang baik. Karena Mirna memiliki sifat yang ramah, rendah hati, dan jujur dengan semua temannya. Selain itu, dia juga sangat humoris, kreatif, dan pandai. Walau kita jarang bertemu karena tinggal di negara yang berbeda, tetap sangat mudah untuk menghabiskan waktu berjam-jam bercanda dan mengobrol pada saat bertemu. Tidak pernah terlintas di pikiran saya kalau Mirna datang dari keluarga yang siap menekan dan mengintimidasi siapapun yang mereka percaya telah berbuat hal yang buruk, walau tanpa kejelasan yang pasti. Itu membuat saya berpikir, apakah mereka menjadi jahat karena kehilangan Mirna? Atau apakah mereka kehilangan Mirna karena mereka jahat? Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Saya mengerti kesedihan mereka dan saya pun merasa sangat kehilangan. Tapi saya juga dituduh membunuh. Yang mulia, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata. Sebelum kejadian saya tidak mendapatkan firasat apapun yang menunjukkan kalau hari itu akan merubah hidup banyak orang. Semua hal yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan sudah dibesar-besarkan untuk seluruh warga Indonesia menghakimi saya. Semua tuduhan kejam berdasarkan kebetulan yang tidak saya mengerti. Pernah membuat semua orang percaya kalau saya seorang pembunuh. Keluarga saya dipojokkan dan kami dibuat sangat menderita. Yang mulia, sulit untuk menjelaskan apa yang benar-benar saya rasakan saat kejadian ini. Saya panik tapi bingung harus berbuat apa. Apa benar ini gara-gara kopi? Tapi satu hal yang saya tahu dan saya yakinkan, saya tidak menaruh racun di kopi yang diminum Mirna dan Ani. Seringkali saya berpikir, apa ada hal yang bisa saya lakukan lebih baik di hari itu untuk mengubah semuanya. Pikiran ini membuat saya sangat sedih dan tertekan. Dalam waktu yang cukup lama, saya tidak bisa berupaya untuk membela diri. Walaupun kenyataan hidup saya sangat mengerikan, saya yakin kalau Tuhan mendengar doa saya. Dalam hal ini, doa orang benar yang tertindas. Setelah hari kematian Mirna, mimpi buruk saya dan keluarga saya dimulai. Sejak di rumah duka, saya sudah dituduh menaruh sesuatu di kopinya Mirna. Lalu polisi tanpa seragam dan identitas mulai berdatangan ke rumah dan memaksakan kehendak mereka. Bahkan sampai berselisih dengan saudara saya dan juga membuat tetangga sekitar terganggu. Wartawan mulai datang ke rumah dan akhirnya saya terpaksa tampil di media dan dicemooh. Setelah itu, saya ditangkap di hotel di mana saya dituduh lagi mencoba untuk kabur. Padahal waktu itu kami hanya mencari ketenangan dan kenyamanan yang tidak bisa didapatkan di rumah lagi. Untuk keluar membeli makanan saja sulit. Mulai hari penangkapan, tekanan dari polisi semakin terlihat. Mereka terus-menerus menyuruh saya untuk mengaku dengan rekaman CCTV sebagai senjata. Yang mulia, tidak peduli seberapa marah, sedih, tertekan, dan hancurnya saya, siapapun dan apapun tidak akan bisa membuat saya mengakui perbuatan yang tidak saya lakukan dan tidak akan pernah saya lakukan.
Menjelang tengah malam saya ditempatkan di satu sel yang ukurannya kurang lebih 1,5 kali 2,5 meter.